Ya, selamat malam untuk teman-teman channel Anam Gusti. Ya, sudah lama memang saya tidak membuat video karena kesibukan saya yang sangat padat. Ya, kesibukan dalam rangka apa? Karena dalam 3 hari yang lalu saya baru saja melangsungkan suatu kegiatan yang sangat penting untuk diri saya, yaitu kegiatan pra promosi doktor ilmu hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi, kegiatan itu merupakan salah satu tahapan yang harus saya lalui sebelum saya bisa mencapai tahapan terakhir, yaitu tahapan promosi doktor ilmu hukum. Ya, cukup menegangkan saat itu suasananya karena saya diuji oleh mm, 4 penguji internal dari Universitas Hasanuddin dan 1 penguji eksternal dari UI, Universitas Indonesia. Dan alhamdulillah pada saat itu saya lulus dalam sidang tersebut. Tinggal satu tahapan lagi, saya mohon doanya dari pemirsa channel Anam Gusti, channel yang ya yang akan menyajikan informasi yang terupdate, berita-berita terupdate dari sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menunaikan di bulan Ramadan ini. Tadi sidang isbat sudah memutuskan bahwa pada tanggal 1 Maret itu dimulainya atau dilangsungkannya ibadah bulan puasa Ramadan. Jadi selamat menunaikan, artinya di bulan Ramadan nanti tidak mengurangi kegiatan atau aktivitas teman-teman, tetap dalam performa yang tinggi, tetap dalam tetap dalam kondisi yang prima, yang sehat dalam menunaikan ibadah bulan puasa. Ya, ini untuk video kali ini memang tidak ada materi yang bisa saya sampaikan yang jelas. Saya ingin memotivasi pada kali ini, ya karena saya sudah mengalami jenjang pendidikan dari S1, S2, dan S3, dan saya rasa jenjang S3 atau jenjang doktor ini merupakan jenjang yang sangat-sangat sangat-sangat memiliki suatu proses ilmu yang saya dapatkan ini sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat untuk saya. Yang jelas strata 3 atau strata doktor ini merupakan kondisi pendidikan yang berfokus bagaimana kita berpikir dalam tataran filosofi atau dalam ilmu hukum disebut lex filosofi. Kita tidak lagi mempelajari, bukan mempelajari, kita tidak lagi berpikir secara sempit dari sisi dogma atau teori, tapi kita lebih menekankan untuk berpikir bagaimana caranya melihat suatu permasalahan itu dari sudut pandang hakikat dari masalah tersebut. Itu yang diajarkan dalam 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 kuliah saya di program doktor ilmu hukum ini. Ya tentu saja teman-teman yang sekarang sedang 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 kuliah S1, S2 harus terpacu, harus termotivasi untuk bisa kuliah hingga jenjang S3, ya, hingga jenjang tertinggi karena di situ masih sedikit saat ini di Indonesia yang merupakan doktor, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di channel Anum Gusti ini bisa menamatkan pendidikan hingga di jenjang strata 3 begitu. Ya, ngomong-ngomong tentang strata 3, ada juga berita terupdate tadi bahwa disertasi Bahlil Lahadalia itu dianulir oleh pihak UI, Universitas Indonesia, karena diduga ada penyimpangan atau malfungsi dalam penyusunan disertasi itu.
Dalam keterangannya ada data yang tidak valid sumbernya, artinya diambil tanpa izin dulu dari narasumbernya. Ada juga promotornya ya, promotor atau co-promotornya itu yang memang terafiliasi dengan aktivitas Promovendus Saudara Bahlil. Yang jelas ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa dalam menempuh suatu pendidikan ya tidak ada namanya jalan pintas. Dalam mendaki gunung tidak ada jalan pintas langsung sampai ke puncak gunung, itu tidak ada. Butuh suatu proses, butuh suatu tahapan yang harus kita lalui step by step, tahap demi tahap. Itulah tantangannya karena S3 itu bukan melihat hasil, tapi melihat suatu proses, menikmati prosesnya hingga sampai ke titik puncak itu. Jadi tidak ada yang instan di dunia ini ya teman-teman ya. Tidak hanya untuk strata 3, untuk S1, S2, dan jenjang pendidikan sekolah. Tidak ada yang instan. Semua butuh proses, semua butuh tahapan. Kalau kita tahu kisahnya Dante Alighieri, yang saya juga sudah sampaikan dalam video ilmu negara ya. Jadi untuk mencapai surga, seseorang itu harus dicuci dalam tahapan tujuh tingkatan, 7 lapisan neraka ya. 7 lapisan itu disebut purgatori ya kalau tidak salah. Jadi untuk mencapai suatu keabadian di surga, seseorang itu harus mengalami penderitaan yang pedih dulu di neraka hingga menjadi seseorang yang suci dan layak untuk menempati surga seperti itu. Ya, jadi itu hikmah yang bisa kita ambil dari kasus Bahlil Lahadalia ya. Kasusnya ini sendiri akan diputuskan oleh Rektor UI, jadi kita masih menunggu keputusan finalnya seperti apa begitu. Itu berita terupdate tadi. Yang kedua, kita juga melihat ada oplosan Pertalite dan Pertamax yang digabung jadi satu. RON 90 ditambah RON 92 kalau dirata-ratakan jadi RON 91. Tapi itu menurut saya tidak etis ya, tidak etis. Negara rugi 193 triliun. Menurut saya diksinya bukan negara yang rugi ya, tapi masyarakat atau atau ya kita yang mengalami kerugian bagi konsumen yang membeli Pertamax. Jelas jelas merupakan suatu kerugian bagi masyarakat. Kembali lagi bahwa korupsi kita masih merajalela di lini manapun ya. Hampir setiap hari kita mendengar informasi atau berita-berita yang mengkhawatirkan tentang negara kita. Ya, seperti itu. Indeks korupsi kita tahun lalu masih di angka 37. Artinya dari 100 orang, dari 100 orang itu yang jujur itu hanya 37 saja. 73 orang itu memiliki persepsi atau memiliki keinginan untuk melakukan tindakan koruptif dalam lingkungannya begitu. Atau dari 10 orang, ya dari 10 orang ini yang jujur ini hanya 3 gitu. 7-nya ini memiliki indikasi untuk melakukan perbuatan korupsi seperti itu. Sangat miris ya, sangat miris sekali ya. Tentu saja kita doakan semoga bangsa kita ini bisa melihat sisi positifnya ya, sisi positifnya. Masyarakat masih berdemo ya, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ya saya rasa memang diksi ini merupakan diksi yang sangat sangat kritis, sangat menohok bagi pemerintahan kita
Karena tidak akan ada diksi Indonesia gelap kecuali memang karena disebabkan oleh hal-hal yang mengkhawatirkan dalam dalam kondisi kita pada saat ini begitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai Indonesia terang kembali. Sebuah harapan dari saya mungkin ya untuk di bangsa kita. Ya salah satunya juga dari kita yang bisa berkontribusi untuk membuat Indonesia ini kembali menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersih dari korupsi ya, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi itu tidak banyak teman-teman semua pada video kali ini. Mulai besok mungkin saya akan kembali membuat video yang lebih proper ya, menggunakan slide supaya teman-teman bisa menyaksikan, melihat penjelasan saya dari slide atau PowerPoint yang saya sampaikan ya. Yang saya sampaikan itu adalah PowerPoint ya. I will give you a power and you will get the point gitu. Itu istilahnya. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa yang mulai tarawih malam ini. Semoga ibadah teman-teman di bulan puasa ini diterima oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah pahala untuk teman-teman semua yang menunaikannya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya di video Anom Gusti. Selamat menyaksikan.